Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pingga Oktania Tata Sabina dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai minyak bumi. 1. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar perannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Komponen penyusun minyak bumi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.9 berikut. Jenis senyawa hidrokarbon dengan jumlah presentase 90-99%, contohnya alkana, silikoalkana, dan aromatis. Kemudian senyawa belerang, jumlah presentase 0,1-7%, contohnya tioalkana dan alkanatiol. Kemudian senyawa nitrogen dengan jumlah presentase 0,01-0,9%, contohnya pirol, C4H5N. Kemudian senyawa oksigen 0,01-0,4%, contohnya asam karboksilat. Kemudian organologam, jumlah presentase sangat kecil, contohnya senyawa logam nikel. Minyak bumi ditemukan bersama-sama dengan gas alam. Minyak bumi hasil pengeboran masih berupa minyak mentah atau crude oil yang kental dan hitam. Crude oil ini terdiri dari campuran hidrokarbon yaitu alkana, merupakan fraksi yang terbesar di dalam minyak mentah. Senyawa alkana yang paling banyak ditemukan adalah N-oktana dan iso-oktana, 2,2,4-trimetil pentana. Hidrokarbon aromatis CnH2n6 diantaranya adalah etilbenzen yang memiliki cincin 6. Dalam minyak bumi terdapat juga kandungan selain senyawa hidrokarbon. Dalam jumlah sedikit diantaranya belerang dengan jumlah 0,01-0,7%, kemudian nitrogen 0,01-0,9%, oksigen dengan jumlah 0,06-0,4%, kemudian karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Kemudian yang selanjutnya yaitu 2. Proses terjadinya minyak bumi. Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad reknik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad reknik tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi, dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad reknik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad reknik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas adalah deposit air. Minyak bumi terbentuk melalui proses yang sangat lama. Oleh karena itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga harus digunakan secara tepat dan hemat. Sumber deposit minyak bumi di Indonesia umumnya berada di daerah pantai atau lepas pantai. Misalnya di pantai utara Jawa, Cepu, Wonokromo, Cirebon, daerah Sumatera bagian utara dan timur,
yaitu Aceh dan Riau, daerah Kalimantan bagian timur, yaitu Tarakan dan Balikpapan, dan daerah Kepala Burung Papua. Tiga, pengolahan minyak bumi. Minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama atau primary processing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua atau secondary processing dilakukan dengan berbagai cara. A. Pengolahan tahap pertama. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau Liquid Petroleum Gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. 2. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium, atau bahkan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga bensin berat. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah. Selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. 4. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Kelima, fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, serta sisanya sebagai aspal dan lilin. Berikut distilasi bertingkat minyak bumi. Gas dengan rantai karbon C1-C4 dengan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius. Titik didih 20-200 derajat Celcius dengan rantai karbon C5-C12 adalah bensin, kemudian kerosin rantai karbon C12-C16 dengan titik didih 175-275 derajat Celcius. Diesel rantai karbon C15-C18 titik didih 250-400 derajat Celcius. Pelumas rantai karbon C17 ke atas dengan titik didih lebih dari 300 derajat Celcius. Titik didih dengan lebih 350 derajat Celcius dengan rantai karbon C20 ke atas adalah residu. Kemudian B, pengolahan tahap kedua. Pada pengolahan tahap kedua, dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi 1. Perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerasi atau perubahan isomer. 2. Proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. 3. Proses kristalisasi,
yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Contohnya, dari permunian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. 4. Pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik, NaOH, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbonnya. Berikut beberapa fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dengan jumlah atom C1 sampai C4. Kegunaannya yaitu bahan bakar gas dikenal sebagai LPG, kemudian bahan baku pembuatan sebagai produk petrokimia. Yang kedua, titik didih 20 sampai 60 derajat Celcius dengan jumlah atom C5 sampai C6. Kegunaannya dikenal sebagai petroleum ether, merupakan pelarut nonpolar, digunakan sebagai cairan pembersih. Titik didih 60 sampai 100 derajat Celcius dengan jumlah atom C6 sampai C7. Kegunaannya ligrolin atau nafta, pelarut nonpolar, dan cairan pembersih. Yang keempat, 40 sampai 200 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon C5 sampai C10. Kegunaannya sebagai bensin, sebagai bahan bakar minyak. Yang kelima, 175 sampai 325 derajat Celcius dengan jumlah atom C12 sampai C18. Kegunaan sebagai kerosin, minyak tanah, dan bahan bakar jet. Titik didih 250 sampai 400 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon C12 ke atas, kegunaan solar dan minyak diesel. Zat cair, jumlah atom karbon C20 ke atas, kegunaan oil dan pelumas. Zat padat, jumlah atom karbon C20 ke atas, kegunaan lilin, parafin, dan asphalter. Kemudian yang keempat yaitu bensin. Hasil pengolahan minyak bumi umumnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang penting. Berdasarkan penelitian, bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menentukan senyawa manakah yang paling efektif digunakan sebagai standar dalam menentukan mutu bensin. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa N-heptana dan isoktana atau 2,2,4-trimethylpentana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin ini disebut angka oktan atau bilangan oktan. Semakin tinggi angka oktan bensin, semakin baik mutu bensin tersebut. Bensin standar yang mengandung 100% isoktana diberi angka oktan 100. Sedangkan yang mengandung 100% N-heptana diberi angka oktan 0. Jadi, bensin standar yang mengandung 60% iso-oktana dan 40% N-heptana diberi angka oktan 60. Berikut angka oktan beberapa bahan bakar. Senyawa N-heptana dengan angka oktan 0, 2-metilheksana angka oktan 41, 3-metilheksana angka oktan 56,
2,2-dimetilpentana angka oktan 89, 2,3-dimetilpentana angka oktan 87, 2,4-dimetilpentana angka oktan 77, 3,3-dimetilpentana angka oktan 95, 3-etilpentana angka oktan 64, 2,2,3-trimetilbutana angka oktan 113, N-heksana angka oktan 26, sikloheksana angka oktan 77, kemudian metil sikloheksana angka oktan 104, benzena angka oktan 108, metil benzena angka oktan 124, 1-heptana angka oktan 68, 5-metil 1-heksena angka oktan 96, 2-metil 2-heksena angka oktan 129, 2,4-dimetil 1-pentena angka oktan 142, 2,4-dimetil 1-pentena angka oktan 144, 2,3-dimetil 2-pentena angka oktan 165, 2,4-dimetil 2-pentena angka oktan 135, dan yang terakhir 2,2,3-trimetil 1-butena angka oktan 145. Pada umumnya, bensin yang dihasilkan dari proses penyulingan tahap pertama mempunyai angka oktan antara 70 sampai 80. Untuk itu, perlu dinaikkan angka oktannya agar tidak menyebabkan mesin mudah aus. Peningkatan angka oktan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menambahkan tetraethylated dengan rumus kimia PbC2H54. Cara ini efektif, tetapi timbal sisa pembakarannya dapat mengendap di mesin. Oleh karena itu, perlu ditambahkan senyawa 1,2 dibromotana atau C2H4Br2 yang akan mengikat timbal menjadi PbBr2 yang mudah menguap. Adanya PbBr2 yang berasal dari bensin menimbulkan masalah baru, yaitu dapat menimbulkan pencemaran. Selain itu, timbal yang terlepas ke udara juga berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, saat ini penggunaan timbal untuk meningkatkan angka oktan sudah ditinggalkan. Sebagai gantinya, digunakan bahan lain seperti methyl butyl ether. Kemudian yang terakhir, 5. Dampak pembakaran bahan bakar. Pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Kandungan utama bahan bakar minyak adalah hidrokarbon, serta sedikit senyawa belerang, nitrogen, dan oksigen. Pembakaran sempurna hidrogen dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau jelaga. Karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Bensin merupakan salah satu hasil pengolahan minyak bumi yang kandungan utamanya adalah oktana. Jika bensin dibakar sempurna, akan terjadi reaksi sebagai berikut. Dua C8H18L ditambah 252 G menjadi 16 CO2 gram plus 18 H2O gram. Pada pembakaran tidak sempurna dapat terjadi reaksi sebagai berikut. 2C8H18L plus 210 2 gram dihasilkan 8 CO gram plus 8 CO2 gram plus 18 H2O gram. Atau 2C8H18L plus
152 gram dihasilkan 8 CS plus 40 plus 4 CO gram plus 4 CO2 gram plus 18 H2O gram. Jika kita memperhatikan reaksi pembakaran sempurna reaksi 1 dan tidak sempurna reaksi 2 dan 3, dapat disimpulkan bahwa pembakaran dapat berlangsung sempurna atau tidak ditentukan oleh perbandingan jumlah volume bensin C8H18 dengan volume gas oksigen O2. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin sempurna pembakaran yang terjadi. Dan semakin banyak jalaga C yang dihasilkan, gas karbon dioksida CO2 merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sedangkan gas karbon monoksida CO2 adalah gas karbon monoksida CO adalah gas beracun yang tidak berbau dan tidak berasa. Di dalam tubuh gas karbon monoksida akan berkaitan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Akibatnya, pada kadar tertentu dapat menyebabkan kematian. Sementara itu, jalaga merupakan serbuk halus dari karbon C yang jika terhirup dapat merusak alat pernapasan. Pada dasarnya, pembakaran dalam mesin kendaraan bermotor tidak ada yang 100% sempurna. Oleh karena itu, gas buangan yang keluar dari knalpot kendaraan sangat berbahaya bagi kesehatan karena menghasilkan gas CO2. Selain gas karbon dioksida dan karbon monoksida, pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida atau SO2. Karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang serta gas oksida nitrogen NOx. Karena untuk membakar bahan bakar bensin dalam mesin digunakan udara sebagai oksigen dan udara mengandung gas nitrogen N2. Pada suhu tinggi, di dalam mesin kendaraan bermotor dapat terjadi reaksi antara nitrogen dan oksigen. Reaksi antara nitrogen dan oksigen adalah sebagai berikut. Gas oksigen nitrogen dalam kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata sehingga menyebabkan mata perih dan merah. Selain itu, gas oksida nitrogen merupakan salah satu penyebab terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect yang berdampak pada pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.